Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rehan Maulana Hidayat dengan NRP 0820040045. Saya dari kelas TP3B. Saya akan mempresentasikan evaluasi tengah semester pompa dan kompresor praktek. Pada daftar pembahasan presentasi ini, yaitu yang pertama, pompa sentrifugal, yang kedua, pompa mixed flow, yang ketiga, kompresor sentrifugal, yang keempat, rangkaian pompa seri dan paralel. Untuk pompa sentrifugal, pengertian pompa sentrifugal adalah pompa dengan gerak fluida cair karena adanya konversi energi listrik akibat putaran sudu-sudu pompa menjadi tekanan. Pada pengujian dan pengambilan data pompa sentrifugal, yaitu langkah-langkahnya: 1. Masukkan data setting ke speed input. Kedua, atur slider bukaan katup terbesar. Kemudian klik tombol run. Yang ketiga, catat data perubahan volume, durasi waktu, tekanan keluar dan masuk, kemudian arus listrik. Yang keempat, ulangi langkah 1, 2, dan 3 untuk bukaan katup berbeda sebanyak 5 kali. Mulai dari 80%, 60%, 40%, 30%, kemudian 20%. Yang kelima, ulangi langkah 1-5 untuk semua kecepatan. Ini adalah hasil dari praktek atau pengambilan data untuk praktek pompa sentrifugal. Kemudian untuk pompa mixed flow merupakan gabungan antara pompa sentrifugal dan aksial. Impeller pada pompa mixed flow cenderung dibuat sedemikian rupa sehingga dapat mendorong cairan di kedua arah radial dan aksial. Untuk pengujian dan pengambilan data pompa mixed flow, yaitu 1. Masukkan data setting ke speed input. Kedua, atur slider bukaan katup terbesar, kemudian klik tombol run. Yang ketiga, catat data perubahan volume, durasi waktu, tekanan keluar dan masuk, kemudian arus listrik. Yang keempat, ulangi langkah 1, 2, dan 3 untuk bukaan katup berbeda sebanyak 5 kali, mulai dari 80%, 60%, 40%, 30%, dan 20%. Kelima, ulangi langkah 1-5 untuk semua kecepatan. Ini adalah hasil dari pengambilan data untuk pompa mixed flow. Kemudian kompresor sentrifugal. Kompresor sentrifugal merupakan suatu kompresor di mana kecepatan dan tekanan diberikan kepada udara dengan arah radial terhadap shaft fan atau impeller oleh satu atau banyak kombinasi antara impeller dan diffuser. Untuk pengambilan data kompresor sentrifugal, itu 1. Masukkan data setting ke speed input. 2. Atur slider bukaan katup terbesar, kemudian klik tombol run. Catat data perubahan volume, durasi waktu, tekanan keluar dan masuk, arus listrik. Yang keempat, ulangi langkah 1, 2, dan 3 untuk bukaan katup berbeda sebanyak 5 kali, mulai dari 80%, 60%, 40%, 30%, dan 20%. Yang kelima, ulangi langkah 1-5 untuk semua kecepatan. Ini adalah hasil pengambilan data pada praktek kompresor sentrifugal. Kemudian untuk rangkaian pompa seri dan paralel. Pompa adalah mesin untuk menggerakkan fluida. Pompa menggerakkan fluida dari tempat bertekanan rendah ke tempat dengan bertekanan yang lebih tinggi. Untuk mengatasi perbedaan tekanan ini, maka diperlukan tenaga atau energi. Untuk pengujian dan pengambilan data rangkaian pompa seri dan paralel, yaitu 1. Memilih konfigurasi pompa, lalu masukkan data setting kecepatan ke speed input. Kedua, atur slider bukaan katup ke bukaan terbesar, kemudian klik tombol run. Yang ketiga, catat data yang menunjukkan laju aliran volumetrik, tekanan keluar, tekanan masuk, dan arus listrik. Yang keempat, ulangi langkah 1, 2, dan 3 untuk bukaan katup berbeda sebanyak 5 kali, dari 80%, 60%, 40%, 30%, 20%. Ulangi langkah-langkah tadi untuk semua kecepatan dan konfigurasi pompa yang lain. Untuk pengelolaan data hasil pengujian,
satu pompa sentrifugal, kemudian pompa mixed flow, yang ketiga kompresor sentrifugal, yang keempat pompa seri dan paralel. Untuk pompa sentrifugal, pengolahan data, ubah data-data kesatuan SI, hitung debit aliran fluida untuk setiap titik data dengan formula Q delta V kali delta T. Hitung beda tekanan discharge suction, delta P sama dengan P keluar min P masuk. Kemudian hitung heat yang dihasilkan pompa dengan rumus H sama dengan delta PG. Hitung daya hidrolik, kemudian hitung daya hidrolik pompa, kemudian hitung daya mekanik yang disuplai motor dengan rumus tersebut, di mana V adalah tegangan in-out motor, I besar arus yang mengalir, dan 0,8 adalah faktor daya. Untuk pompa mixed flow, pengelolaan data, yang pertama ubah data-data kesatuan SI, kemudian hitung debit aliran fluida ke setiap titik data dengan formula Q sama dengan delta V kali delta T, kemudian hitung beda tekanan discharge suction dengan delta P sama dengan P keluar min P masuk, kemudian hitung heat yang dihasilkan pompa, yaitu H sama dengan delta PPG. Kemudian hitung daya hidrolik pompa dengan rumus tersebut, kemudian hitung daya mekanik yang disuplai motor, di mana V adalah tekanan impact motor, I besar arus yang mengalir, adalah 0,8 adalah faktor daya. Kemudian untuk kompresor sentrifugal, pengelolaan datanya, satu, ubah data-data kesatuan SI, ubah satuan tekanan suction dan discharge kesatuan relatif dari satuan relatif Barmge ke satuan absolut, KPA, bar A, dan lain-lain. Hitung massa jenis discharge dan suction menggunakan persamaan gas ideal, di mana R adalah konstanta gas individual udara. Ubah beda tekanan venturimeter delta P ke satuan PA. Hitung kecepatan aliran dengan formula yang disebutkan di bawah, di mana KF sama dengan 0,288 adalah loss koefisien di Venturi. Kemudian hitung laju aliran massa fluida untuk setiap titik data dengan formula yang sudah disebutkan di bawah. Kemudian hitung rasio tekanan RP, kemudian hitung temperatur isentropik keluar, di mana K sama dengan 1,4. Kemudian hitung heat isentropik dengan rumus yang sudah ditampilkan, kemudian hitung kerja isentropik dan daya aktual. Kemudian CP dapat ditentukan dari tabel sifat udara, kemudian hitung efisien isentropik, kemudian hitung daya mekanik yang disuplai motor. Kemudian yang terakhir hitung efisiensi total. Nah, total sama dengan Wisen PM 100%. Untuk rangkaian pompa seri dan paralel, pengelolaan data, ubah data-data kesatuan SI, hitung beda tekanan, di mana untuk konfigurasi paralel, P keluar adalah rata-rata tekanan keluar kedua pompa. Heat pompa yang dihasilkan yaitu H sama dengan delta PPG. Untuk hitung daya hidrolik pompa, kemudian hitung daya mekanik yang disuplai motor masing-masing pompa, di mana adalah tekanan input motor, I besar arus mengalir di masing-masing motor, adalah faktor daya mekanik konfigurasi. Untuk pompa tunggal, PM sama dengan P1, 2 pompa seri dan 2 pompa paralel, PM sama dengan P1 plus P2. Hitung efisiensinya. Untuk karakteristik kinerja,
pompa sentrifugal, pompa mixed flow, kompresor sentrifugal, rangkaian pompa seri dan paralel. Untuk pompa sentrifugal, pompa digerakkan oleh motor. Daya dari motor diberikan kepada poros pompa yang memutar impeller yang terpasang pada poros tersebut. Zat cair yang ada di dalam impeller akan ikut berputar karena dorongan. Karena timbul gaya sentrifugal, maka zat cair mengalir dari tengah impeller akan keluar melalui saluran di antara sudu-sudu dan meninggalkan impeller dengan kecepatan tinggi. Zat cair yang keluar dari impeller dengan kecepatan tinggi ini kemudian akan keluar melalui saluran yang penampangnya makin membesar, volume per diffuser, sehingga terjadi perubahan dari heat kecepatan menjadi heat tekanan. Oleh sebab itu, zat cair yang keluar dari flange pompa memiliki heat total yang lebih besar. Kemudian untuk pompa mixed flow, gabungan antara pompa sentrifugal dan aksial. Maka impeller pada mixed flow pump cenderung dibuat sedemikian rupa sehingga dapat mendorong cairan ke arah radial dan aksial. Rotor pada mixed flow pump biasanya dipasang pada tabung yang mirip pada pompa aksial atau dipasang pada casing mirip dengan pompa sentrifugal. Pompa aliran campur berfungsi untuk menambah tekanan menjadi lebih tinggi dari pompa aliran aksial dan juga menghasilkan discharge yang lebih tinggi dari pompa aliran radial. Pompa aliran campur dirancang untuk menghasilkan aliran tinggi dan heat sedang. Untuk kompresor sentrifugal termasuk dalam kelompok kompresor dinamik adalah kompresor dengan prinsip kerja mengkonversikan energi kecepatan gas atau udara yang dibangkitkan oleh aksi atau gerakan impeller yang berputar dari energi mekanik unit penggerak menjadi energi potensial atau tekanan di dalam diffuser. Karakteristik kompresor sentrifugal secara umum sebagai berikut. 1. Aliran discharge uniform. 2. Kapasitas tersedia dari kecil sampai besar. 3. Tekanan discharge dipengaruhi oleh density atau udara. 4. Mampu memberikan unjuk kerja pada efisiensi yang tinggi dengan beroperasi pada range tekanan dan kapasitas yang besar. Untuk rangkaian pompa seri dan paralel, pompa dapat dipasang pada rangkaian seri maupun paralel. Pada pompa yang serupa karakteristiknya dan dipasang seri, tinggi tekanan naik 2 kali lipat tetapi debit pompa tetap. Sedangkan pada pompa paralel, tinggi tekanan tetap tetapi debit pompa menjadi 2 kali lipat. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.